Sebentar lagi kita mulai ya, mama-mama di rumah sabar ya. Oke. Udah? Kalau misalnya aku mau ngambilin buku Oke, ini. Siap. Ini, tapi kamu di sini kan. Oke, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya Bunda dan keluarga? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali saya hari ini Mega Lestari ya dipercaya menjadi host rangkaian acara ulang tahun Berklub Juli 2018 yang ketiga tahun. Nah, di mana dengan temanya yaitu Virtual Party Birthday Bash Juli 2021. Boleh loh emojinya ya, ulang tahun yang ketiga kan. Luar biasa. Nah, di mana tahun ini panitia menyelenggarakan Birthday Bash ini dalam waktu 2 hari ya. Hari ini adalah hari pertama dan besok adalah hari kedua. Dan tentunya panitia sudah menyiapkan berbagai tema yang sangat bervariasi dan juga bermanfaat ya. Ada healthy talks, parenting talks, dan juga play date time. Penasaran banget. Nah, apapun moms ya, kondisi Birthday Bash tahun ini kita nampaknya harus masih dalam masa pandemi, tapi nggak apa-apa, kita syukuri aja dengan penuh sukacita ya. Boleh kita kasih emoji ya, applause untuk para panitia. Kalau aku aja deh ya, biar rame gitu tetap. Gitu. Yang sudah menyiapkan sebegitu penuh effortnya, meluangkan waktunya, energinya untuk acara 2 hari ke depan ini. Nah, moms, perayaan ulang tahun yang ketiga ini ya dari Berklub Juli 2018 adalah sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh anak-anak generasi Alpha, khususnya untuk komunitas yang ada di sini, yang mana anak-anaknya ini lahir pada bulan Juli 2018. Lagi unyu-unyunya banget nih, lagi gemes-gemesnya. Dan ini juga sebagai bentuk apresiasi para bunda di sini sebagai orang tua dalam memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan buah hatinya. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi dan kebijakan physical distancing, tetap semangat dan positive thinking tentunya. Yeay! Nah ini sebelum saya juga mempersilahkan narasumber yang sudah hadir ya di tengah kita, aku juga mengucapkan terima kasih ya dan juga hadir nih di Zoom ini kepada para sponsor tercinta ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk MHA @Montessori_House_Asia. Lalu ada Mothercare @Mothercare_Indo, ada Venice_ID, Good Enough Parents @GoodEnoughParents.id. Lalu ada Rumah Sakit Saint Carolus Semarang Serpong @rs.st.carolus Semarang Serpong, dekat rumahku nih, Bu Woro kebetulan. Lalu ada Jadi Tangerang ya. Betul. Ada Woody Woodthings @wwt.idn, ada Sobat Buku @sobatbuku, Moonshine Fun @moonshine.fun, lalu yang terakhir ada Bangga Menjadi Ibu @bangga menjadi ibu. Seperti aku nih ya, bangga menjadi MC dari acara MC Juli 2018. Cila, asik banget deh. Nah, Bunda, seperti yang kita mungkin sering dengar ya, bahwa di luar sana tuh ada isu-isu bahwa pertumbuhan anak yang tidak mencapai batas standar itu bisa menjadi tanda dari gagalnya tumbuh kembang anak. Nah, kondisi ini penting banget untuk kita waspadai oleh orang tua, karena kalau kita nggak segera atasi sedini mungkin dan kita cari solusinya, gagal tumbuh kembang anak pada usia dini itu bisa berdampak buruk nantinya pada saat anak-anak kita itu menjelang dewasa. Nah, tentunya hal ini kan kita nggak mau banget kejadian ya, amin. Nah, pas banget nih ya isu yang tadi saya sebutkan tadi, karena sebentar lagi kita akan ada Parents Talk bersama Ibu Woro Kurnianingrum ya, empathy psikolog. Dan sekarang Ibu Woro ini adalah psikolog anak dari Rumah Sakit Saint Carolus Semarang Serpong. Benar ya Bu Woro ya? Iya, betul. Nah, nanti temanya adalah waspada red flag tumbuh kembang anak usia 3 tahun. Pas banget anak-anak dari misi ini usianya 3 tahun ya. Nah,
Nanti Bu Woro setelah Ibu nanti memaparkan materi, kita akan tanya jawab pertanyaannya dari pertanyaan yang sudah kita dikumpulkan dari Mbak Mila dan Mbak Rina kemarin, Bu Woro ya, satu-satu ya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja saya persilakan kepada Ibu Woro untuk memberikan edukasinya. Silakan Ibu. Oke, sebelumnya selamat siang ya, karena ini semua moms ya berarti ya. Semoga walaupun kita lagi suasana pandemi ya, tapi semua semoga selalu sehat-sehat ya, tetap happy ya dalam mendampingi putra-putri 3 tahunnya ya. Dan mungkin karena ini dari komunitas ini ya, Juli ya, jadi selamat ulang tahun ya buat putra-putrinya yang ketiga ya, berarti bulan ini ya, betul ya. Semoga ya, Bu, tadi ya. Kita boleh perlihatkan dulu biografi Ibu sebentar ya. Jadi biar lebih lengkap nih gitu. Ya, boleh ya. perlihatkan slide-nya, Mbak. Iya. Ini dia biografi dari Ibu Woro Kurnianingrum ya. Ibu menamatkan S1 Fakultas Psikologi ya Bu ya di UPI ya I Jakarta untuk S1-nya, dan kemudian S2-nya di Magister Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, Ibu Woro ini salah satu psikolog di Rumah Sakit Sen Carolus Sumarko Serpong yang akrab dipanggil Ibu Woro. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Rekannya. Nah, ini adalah, dan beliau adalah psikolog yang berfokus pada psikologis klinis anak, remaja, dan keluarga. Luar biasa Ibu ya, pastinya banyak membantu psikologis anak-anak di Indonesia. Dan ini juga ada tertera ya jadwal prakteknya dari Senin sampai dengan Sabtu. Itu yang offline ya Bu ya, untuk yang online juga ada ya hari Selasa Sabtu ya? Iya, betul, ada. Betul. Nah, ini lebih detailsnya sudah di-share ya biografi Ibu Woro di WhatsApp grupnya dari BC Juli 2018. Oke, itu dia sekilas biografi, jadi makin kenal, makin akrab sama Bu Woro gitu kan sebelum kita mulai untuk parent stock-nya. Silakan Ibu Bali. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saya share screen ya, slide-nya ya. Tunggu sebentar. Ya. Sudah keluar belum ya? Di sini aku sudah, sudah nih Bu. Sudah ya, oke. Ya. Seperti sesuai tema kita siang hari ini ya, jadi di sini akan dibahas mengenai waspada red flag tumbuh kembang anak usia pada 3 tahun ya. Oke, sebelum bicara tentang red flag-nya gitu ya. Jadi perlu tahu dulu nih bahwa sebenarnya ada tahapan perkembangan. Ini kebetulan saya ambilnya baru anak dari remaja, sebenarnya ada sampai dewasa ada ini, tapi kita bahasnya lebih ke anak hingga remaja ya. Jadi ada tahapan atau fase ya bayi 0 sampai 1 tahun. Lalu ada batita atau toddler ini 1 sampai kurang lebih 3 tahun, balita ya usia 3 atau early childhood ya 3 sampai 6 tahun, usia sekolah atau middle childhood 6 sampai 12, dan selanjutnya remaja 12 sampai 18 tahun. Kenapa ada tahapan ini? Karena tadi masing-masing tahapan ini punya tugas atau tuntutan perkembangannya masing-masing. Nah, karena kita bahas yang 3 tahun gitu ya. Jadi kurang lebih ini adanya di tahapan sudah melewati toddler tapi akan memasuki early childhood, kurang lebih begitu ya, atau preschool lah ya gitu, sering disebutnya seperti itu. Nah, dalam perkembangan anak gitu ya, kurang lebih ada 3 domain atau 3 aspek besar ya. Salah satunya perkembangan fisik dan motorik. Lalu ada perkembangan kognitif atau perkembangan kemampuan berpikir, yang di dalamnya nanti ada terlibat bahasa, problem solving, dan lain sebagainya.
Lalu ada perkembangan sosial emosi. Jadi kalau melihat tumbuh kembang anak gitu ya, kita perlu lihat tadi dari 3 aspek ini. Nah, kalau ini kita fokusnya di tugas perkembangan anak usia 3 tahun ya. Nah, kalau dari kriteria fisik tadi ya, namanya pertumbuhan itu tuh ada bedanya ya dengan perkembangan ya. Pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi kayak berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu disebutnya pertumbuhan karena dia bisa bertambah gitu ya. Tapi yang namanya perkembangan itu tidak bisa diukur secara kasat mata, tapi tadi dapat dilihat dari kemampuan atau perilaku anak gitu ya. Jadi ini yang kadang mungkin suka ada kata-kata yang apa ya, penempatannya kurang tepat mungkin gitu ya. Jadi ada bedanya ya pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Nah, kalau pertumbuhan tadi ya pada anak usia kurang lebih ya di usia 3 tahun ini rata-rata tingginya 96 sampai 101,6 cm, tapi ini apa namanya nanti perlu dilihat lagi ya jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan ada perbedaan juga ya, termasuk berat badannya. Lalu pada usia ini biasanya pertumbuhannya tadi ya, jadi tingginya ya berat badannya biasanya relatif sudah tetap gitu ya, meskipun cenderung lebih lambat, maksudnya dibanding dari fase sebelumnya. Jadi biasanya yang agak cepat itu waktu fase infant atau bayi itu biasanya kan makanya kadang bayi lahir misalkan lahirnya 3 kilo misalkan gitu ya, bulan berikutnya langsung naiknya langsung 1 kilo misalnya begitu kan ya. Jadi tetap naik tapi tadi sudah lebih lambat dibanding fase sebelumnya atau di usia-usia sebelumnya gitu ya. Nah, di sini bisa dibilang juga ya tingginya nanti saat dewasa ini kurang lebih juga bisa diprediksi dari pengukuran pada usia 3 tahun ini. Jadi misalkan kalau laki-laki tadi ya 50%-nya gitu ya, atau perempuan tadi 57%-nya, kurang lebih begitu ya. Nah, ketika ada anak yang mungkin tadi ya, mungkin berat badan atau tinggi badan atau lingkar kepala gitu ya, yang belum mencapai, biasanya ini kan kalau di usia segini masih sering rutin vaksinasi ya, imunisasi ya ke dokter, biasanya nanti akan ada ini ya di evaluasi dokter anaknya gitu ya. Nah, ini kalau ada yang kurang biasanya tadi sudah ada warning dari dokter anaknya. Oke, mungkin juga kalau moms di sini ya sudah familiar ya dengan KMS ya, biasanya kalau yang di posyandu gitu ya sudah tahu lah ya gitu ya, ada perhitungannya ya, bisa tarik garis misalkan berat badannya berapa, tingginya berapa gitu ya. Yang normalnya ada di garis hijaunya gitu ya. Semakin dia kurang itu nanti tadi ya warnanya mudar lama-lama kuning gitu ya. Nah, terus biasanya nanti ada merahnya yang bawahnya lagi. Kurang lebih begitu ya. Itu yang disebut red flag tadi ya. Kalau dia sudah kurang. Jadi kalau masih kurangnya sedikit sebenarnya tadi masih oke gitu ya. Tapi yang dianggap merah itu berarti kalau dia sudah kurangnya itu cukup banyak ya atau ada patokan ukurannya yang bisa dianggap tadi tidak memenuhi. Nah, selanjutnya tadi ya ada perkembangan fisik dan motorik. Nah, motorik ini termasuk perkembangan ya karena tidak bisa diukur secara kasat mata. Dibagi dua, ada motorik kasar atau gross motor dan ada motorik halus ya atau fine motor ya. Pada anak umur 3 tahun ini biasanya saat ini itu sudah bisa memanjat dan berlari dengan baik. Jadi karena tadi koordinasi kakinya ini sudah mulai lebih baik ya gitu. Lalu sudah bisa juga melompat mendarat dengan 2 kaki, malah kadang tuh suka naik sofa gitu ya terus loncat ke lantai gitu ya. Biasanya anak-anak umur 3 tahun kan begitu ya. Dia sudah bisa, terus juga berdiri 1 kaki 1 hingga 3 detik kurang lebih gitu ya. Ada yang mungkin lebih gitu ya, mungkin bisa sampai 5 detik gitu ya. Nanti gantian kaki kirinya, kaki kanannya misalkan gitu ya. Lalu naik turun tangga dengan kaki bergantian, jadi misalkan yang turun kaki kanannya, lalu kaki kirinya begitu ya, tanpa pegangan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi udah bisa sendiri dia naik turun tangga.
Lalu di sini biasanya ada anak-anak yang juga mulai bisa mengayuh sepeda roda 3 atau roda 4. Terus juga kalau dari tangannya biasanya sudah mulai bisa melempar bola di atas kepala, jadi lemparnya ke atas begitu ya. Terus juga menangkap bola yang dilemparkan kepadanya. Sama tadi kalau dari kakinya ini sudah mulai bisa menendang bola berukuran besar ya, atau ya kurang lebih kayak bola kaki lah ya, ukuran seperti itu. Lalu dari motorik kasarnya ya. Jadi motorik kasar itu kurang lebih gerakan-gerakan yang menggunakan otot ya, atau sendi-sendi yang kasar ya. Jadi kayak tadi, makanya tadi memanjat, berlari, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau motorik halus di sini maksudnya gerakan gitu ya, atau kemampuan yang menggunakan jari jemari. Jadi biasanya ini berkaitan dengan keterampilan tangan. Di sini biasanya anak sudah meniru garis dan meniru lingkaran. Jadi biasanya kalau kita bilang ini lingkaran, bulat gitu, coba bikin gitu. Nah, dia bisa ikutin gitu ya. Lalu juga sudah mulai menggunakan gunting, jadi sudah bisa memegang ya, tapi di sini kalau di umur 3 tahun ini biasanya mungkin masih belum rapi ya, jadi maksudnya masih hanya sekedar kertas dipegang guntingnya ya, bisa terpotong, kurang lebih masih begitu ya. Lalu di sini juga anak-anak bisa menyusun menara dari 8 sampai 10 balok, jadi ke atas gitu ya, baloknya bisa disusun-susun ke atas ya. Nanti kalau baloknya ada miring-miring sedikit, dia bisa nyeimbangin, pokoknya kurang lebih sampai 8 sampai 10 tingkat. Lalu juga sudah bisa menggunakan sendok ya, jadi bukan cuman bermain-main dengan sendok, tapi sudah bisa menyuap makanan ya, gitu. Jadi mengambil kalau makanan dari piringnya gitu ya, dia bisa suap lalu masukkan ke mulutnya gitu ya. Pada kemampuan anak di usia ini biasanya memang masih belum rapi ya gitu, makannya mungkin masih berantakan, tapi biasanya sudah mulai bisa tadi menyuap makanannya ke dalam mulutnya. Lalu sudah bisa mencuci dan melap tangan sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mau makan, cuci tangan dulu gitu ya. Dibawa ke wastafel gitu ya. Nah, itu dia biasanya sudah bisa tuh. Dia gosok-gosok tangannya gitu ya. Terus nanti dia bisa ambil lapnya seperti itu. Lalu juga karena koordinasi tangannya di umur ini sudah semakin baik, jadi biasanya mereka juga bisa bawa wadah ya, jadi misalkan bawa mangkok ya yang ada isinya misalkan gitu ya, tanpa tumpah isinya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus juga mulai memakai pakaian sendiri. Jadi kalau di umur sebelumnya biasanya membuka pakaian, nah di umur 3 tahun ini biasanya anak-anak sudah mulai bisa memasangnya. Jadi masukin bajunya itu ke dalam tangannya, misalnya kepalanya seperti itu ya. Pakai celananya misalnya seperti itu. Lalu juga membolak-balik halaman buku. Jadi karena tadi fine motor atau gerakan jarinya sudah semakin halus ya, dia sudah bisa per halaman. Biasanya kalau di umur-umur sebelumnya masih suka kebukanya langsung berapa sekaligus gitu kan ya. Jadi belum bisa per halaman. Nah, kalau ini biasanya sudah mulai bisa per halaman. Lalu juga sudah biasanya menggunakan satu tangan dominan. Biasanya di sini sudah mulai kelihatan ya, anaknya ini memang right-handed atau left-handed atau kidal ya kalau bahasa ininya ya. Di hampir semua aktivitas. Jadi biasanya dia sudah mulai menentukan ya, atau sudah mulai tadi dominannya ini ada di tangan yang mana. Udah nggak pakai 2 tangan. Kalau di umur sebelumnya kadang dia masih melakukan satu aktivitas perlu 2 tangan gitu ya, untuk memegang barang misalnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah ini perkembangan kognitif atau tadi ya, ini untuk berkaitan dengan kemampuan berpikir. Nah, pada perkembangan kognitif ini biasanya yang nantinya jadi dasar anak belajar, terutama berkaitan dengan akademik ya di sekolah nantinya. Nah, di usia ini, kalau dari segi bicara atau bahasa gitu ya, biasanya ditandai anak ini pengucapan katanya sudah jelas ya, sudah bisa dipahami. Jadi misalkan kayak aku mau makan itu sudah bisa gitu ya. Pada pengucapan huruf
R itu ya biasanya pada umur ini masih ada yang cadel, tapi sudah ada yang sudah mulai bisa terbentuk gitu ya. Jadi maksudnya memang kalau huruf R ini biasanya di usia kurang lebih 3 tahun dia baru memang lebih jelasnya gitu ya. Lalu biasanya sudah mengetahui warna gitu ya, terutama warna-warna primer, misalkan merah, biru, kuning, itu biasanya sudah mulai tahu gitu ya. Lalu juga menyusun kalimat sederhana terdiri dari 2-3 kata. Misalnya tadi kayak, "Mama, aku mau minum," misalnya, seperti itu udah bisa gitu ya. Lalu juga menunjuk dan menyebut 4 gambar. Jadi kalau ditanya misalkan, "Yang mana gelas?" Gitu, dia tahu gelas itu yang mana gitu ya. Terus dia juga bisa menyebut, kalau misalkan ini gelas gitu ya, "Ini apa namanya?" Gitu ya, gelas, itu dia tahu gitu ya. Ini kurang lebih menunjuk dan menyebut 4 gambar. Lalu juga karena tadi ya, karena di sini kemampuan bicaranya yang sudah lebih baik, biasanya sudah mulai banyak bertanya. Sering menggunakan kata mengapa. Biasanya kenapa ya kalau anak-anak ya. Kenapa misalnya, kenapa hujan gitu ya, kenapa kok itu basah, misalnya seperti itu ya. Biasanya anak-anak segini lagi cerewet-cerewetnya ya, banyak nanya. Kalau kita jawab satu, nanti ditanya lagi gitu, seperti itu. Lalu kosakatanya kurang lebih di umur 3 tahun itu mencapai sekitar ya 500 hingga 1000 kosakata, kurang lebih ya. Karena tadi dia sudah bisa merangkai kalimat sederhana terdiri dari 2 sampai 3 kata. Menyebut angka 1 sampai 5, jadi biasanya di sini sudah bisa, malah kalau anak-anak sekarang saya perhatikan sudah banyak yang bisa sampai 10, bahkan mungkin ada yang sampai 20 gitu ya. Malah ada yang bisa bilingual ya, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Dan biasanya sudah mulai karena dia sudah tahu objek ya, sudah mulai sedikit-sedikit bisa menghitung. Jadi maksudnya bisa memahami ini 1, ini 2. Misalkan kalau ada pensil warna, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi pensil warnanya ada 3 misalnya seperti itu. Jadi untuk perhitungan sederhana biasanya dia sudah bisa menghitung. Lalu juga memahami instruksi dan pertanyaan sederhana karena tadi ya di sini kosakatanya sudah makin banyak gitu ya. Jadi biasanya sudah paham kalau dikasih instruksi misalkan eh, tolong ambilin bola misalnya gitu. Itu biasanya dia sudah paham gitu ya. Tanpa kita tunjuk dia udah tahu bola yang mana gitu ya. Atau pertanyaan sederhana misalkan kayak ini rumput warnanya apa gitu. Biasanya mereka sudah bisa jawab. Jadi sudah ada komunikasi 2 arah ya pada tahapan ini. Lalu juga menyusun puzzle. Jadi puzzle yang kurang lebih terpotong-potong ya gitu ya. Antara 4 sampai 9 keping ya. Jadi misal kalau ada satu gambar yang terpotong-potong, ini biasanya anak 3 tahun sudah mulai bisa 4 sampai 9 keping. Lalu mengelompokkan benda gitu ya, pada anak-anak ini kadang tadi ya mereka sudah bisa tuh misalkan ini yang warnanya merah gitu, dia pisahin yang merah gitu ya. Atau misalkan kalau dia punya mainan gitu ya, kadang dia suka misah-misahin ya. Ini mobil yang mobil sedan gitu. Kadang anak yang suka ngerti itu ya, sedan semua. Ini truk, dia bisa mengelompokkan benda-benda. Lalu juga sudah bisa menggunakan objek pengganti dari benda sebenarnya. Karena tadi kemampuan imajinasi atau khayalan pada anak usia ini biasanya sudah berkembang, jadi dia sudah mulai bisa mengganti benda dari sebenarnya. Misalnya, kalau anak yang tahu mobil itu ada setirnya gitu ya, misalkan dia ngelihat ada piring gitu ya, kan bentuknya bulat gitu ya, dia bisa bilang ini kayak setir mobil misalnya gitu ya. Lalu mengetahui kegiatan atau kegunaan benda. Jadi misalkan sudah tahu, misalkan aku lagi makan gitu ya, dia tahu makan itu bagaimana atau kegunaan benda. Jadi kalau ditanya baju itu untuk apa gitu ya. Biasanya anak-anak suka jawabnya biar nggak malu gitu ya, biar nggak telanjang gitu ya. Atau ditanya misalnya gelas itu buat apa gitu ya, buat minum gitu, biasanya sudah tahu ya. Untuk hal-hal yang sehari-hari, yang sederhana, ini anak-anak di usia 3 tahun sudah paham biasanya. Nah, tadi ya ada fisik motorik, ada
kognitif. Nah, ini sekarang perkembangan sosial emosi. Di sini biasanya pada fase sebelumnya gitu ya, anak masih dalam, kalau secara sosialisasi ya, masih attach ya, atau lingkungan terdekatnya ini masih berupa keluarga inti biasanya gitu ya. Tapi di umur 3 tahun dia mulai mengenal teman atau lingkungan selain keluarga inti. Jadi biasanya pada anak ini makanya dibilang juga fase preschool biasanya sudah ada yang mulai masuk playgroup ya, atau taman bermain, kurang lebih begitu ya. Jadi di sini mereka sudah mulai kenal teman ya, sudah mulai tahu oh ini ada namanya ini gitu ya, si A, si B gitu ya. Main sama temennya misalkan seperti itu. Lalu juga di sini tadi ya sudah mulai dapat terlibat dalam bermain bersama. Jadi kalau fase sebelumnya masih solitary play atau bermain sendiri gitu ya. Jadi kalau ada beberapa anak tuh kadang ya kalau di umur 1-2 tahun gitu ya kan kalau digabung gitu ya mereka sibuk main sendiri gitu ya. Jadi bersama hanya fisik tapi belum terlibat kooperatif ya, belum terlibat bersama-sama mainnya, tapi di umur ini biasanya mereka sudah mulai bisa main bersama-sama. Lalu menunjukkan kemandirian dalam beberapa kegiatan karena tadi perkembangan motoriknya gitu ya sudah semakin berkembang. Jadi tadi ya kayak tadi pakai baju sendiri misalnya gitu ya. Toilet training di sini biasanya anak sudah lebih mahir ya gitu, lebih bisa gitu ya. Terus juga di sini mulai adanya inisiatif. Jadi biasanya aku mau misalkan kalau ngelihat ada air tumpah di lantai gitu ya, ada anak kan mungkin karena suka ngelihat gitu kan, anak di usia ini suka meniru ya. Aku mau pel, misalnya gitu karena dia ngelihat ya gitu. Jadi dia yang inisiatif pengen ngepel gitu. Dia pengen coba biasanya gitu ya. Terus juga biasanya meniru figur terdekatnya, terutama ini mamanya ya, mungkin yang biasanya sering ini kalau anak perempuan tuh kadang kalau ngelihat mamanya dandan tuh mulai ikut-ikutan misalnya gitu ya, mau pakai lipstik, pakai bedak misalnya gitu ya. Kalau anak cowok tadi juga kadang ngelihat mamanya masak gitu ya, mulai tertarik atau ngelihat papahnya misalkan cuci mobil gitu ya, tuh mulai ikut-ikutan misalnya seperti itu. Lalu di fase ini secara emosi, biasanya anak sudah mulai mengenali emosi dirinya. Jadi misalkan kalau dia apa ya keinginannya tidak tercapai gitu, dia sedih misalnya gitu ya, dia sudah mulai bisa juga mengekspresikannya, misalkan marah gitu ya, aku nggak suka misalnya gitu ya. Atau misalkan pada anak usia ini kan juga ada negativistiknya ya. Jadi misalnya kalau disuruh makan gitu, aku nggak mau makan ini misalnya gitu ya. Ada kata-kata penolakannya gitu ya, melawannya gitu ya di umur segini. Lalu juga kadang ini masih ada tantrum. Tantrum biasanya dari umur 2 ya, tapi di umur 3 ini juga biasanya masih ada ketika keinginannya tidak tercapai atau dituruti. Jadi biasanya dia bisa tuh kayak digambar itu ya, bisa guling-guling di lantai misalnya, atau misalkan teriak-teriak, nangis-nangis, jerit-jerit misalnya seperti itu ya. Ketika keinginannya tidak tercapai. Oke, nah jadi kembali lagi seperti tema kita pada hari ini ya, red flags ini jadi seperti apa? Jadi ketika tadi tuntutan untuk jadi ini kan kayak rangkaian ya dari fase-fase sebelumnya ya. Jadi ketika di umur 3 tahun ini dasar-dasar tuntutannya yang sebelumnya tidak tercapai gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, tidak mencapai tuntutan tinggi badan atau berat badan anak pada seusianya. Tadi ya ada dari chart-nya itu ya kalau di dokter tuh biasanya kan ada buku tumbuh kembangnya atau di posyandu tadi ya ada chart-nya seperti itu gitu ya. Lalu tidak bisa melompat gitu ya, berarti tadi ya kekuatan kakinya ini harus diperiksa atau dilihat lebih lanjut gitu ya. Terus karena di umur segini tadi ya seperti saya sebutkan ini biasanya sudah bisa menyalin. Nah, ini malah dia belum bisa memegang pensil atau krayon dengan benar gitu ya. Bisa jadi misalkan sangat lemah atau dia koordinasinya belum baik gitu ya. Nah, ini tadi warning ya. Lalu juga bicara masih tidak jelas dan sulit dimengerti gitu ya.
untuk sekarang-sekarang ini gitu ya, kadang anak-anak umur 3 tahun ini ada yang memang kalau datang gitu ya konsultasi itu memang ada yang bicaranya masih satu kata seperti itu ya. Nah ini biasanya hati-hati ya, harus segera dikonsultasikan. Lalu tidak mengerti arahan sederhana, misal ketika diminta duduk atau minum. Jadi dia nggak paham. Biasanya anak-anak kalau yang nggak paham pada usia ini tuh jadinya dia banyak bergerak ya, jadi aktif gitu ya. Karena dia nggak paham, jadi nggak bisa duduk tenang, disuruh duduk apa gitu, dia sibuk aja sendiri misalnya seperti itu ya. Tidak ada kontak mata saat diajak bicara gitu ya. Jadi tadi kadang kita kasih pertanyaan atau instruksi dia seperti nggak menyimak juga gitu, sibuk sama apa yang dia kerjakan misalnya gitu ya. Atau ya tadi ketika diajak ngomong dia malah justru kayak nggak dengerin, nggak melihat ke arah lawan bicaranya gitu ya. Lalu tidak bermain peran dengan menggunakan mainannya seperti tadi ya, udah mulai bisa imajinatif ya, jadi pakai piring misalnya gitu, jadi setirnya misalnya gitu ya, atau main mobil-mobilan gitu ya, misalkan dia mungkin lihat di TV gitu ya kan, dia jalanin gitu kayak yang ini ngebut nih ngebut misalnya gitu ya. Jadi mainannya biasanya kalau anak-anak yang terlambat itu biasanya permainannya masih yang monoton. Monoton ini dalam arti masih misalkan mobil itu ada yang tadi kayak rodanya tuh diputer-puter aja gitu, tapi dia nggak paham kalau ini tuh mobil itu ya tadi sebenarnya bisa kayak dijalanin kayak mobil sungguhan misalnya seperti itu ya. Lalu mengalami gangguan emosi dan perilaku, jadi seperti mudah marah dan tidak bisa terkendali. Jadi tadi ya karena ini juga ada fase tantrumnya gitu ya, tapi ini tuh bisa sering dan sulit ditenangkan. Misal jadi kalau udah emosi itu bisa seharian gitu lama gitu ya, misalkan seperti itu ya. Dan tidak bisa terkendali, jadi mulai agresif nih biasanya kadang mungkin banting-banting barang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika menemui seperti itu, jadi yang bisa dilakukan pertama memang sebagai ada pepatah memang gitu ya bahwa orang tua itu ibaratnya sebagai evaluator pertama anak. Jadi maksudnya orang tualah yang sebenarnya paling bisa menilai anaknya duluan gitu ya. Jadi memang kalau pertama ya tadi kita harus tahu juga bahwa tadi ya ada tuntutan perkembangan gitu ya atau milestone-nya gitu ya. Di tiap tahapan itu ada gitu ya. Jadi kita berikan stimulasi sesuai yang dibutuhkan anak gitu ya. Kalau ada anak yang sudah bisa, mungkin bisa diberi yang lebihnya ke step berikutnya gitu ya. Tapi kurang lebih sesuai dengan kebutuhan di usianya. Lalu mengenali tahapan ini sudah tercapai atau belum gitu ya. Kadang ada anak yang seringnya nih misalkan dia bahasanya sudah pinter gitu ya. Tapi ternyata dia motoriknya mungkin belum terlatih gitu ya. Jadi ada ketidakseimbangan. Lalu juga kadang ada anak yang motoriknya sangat cepat gitu ya. Saya pernah ada kasus dia ketika setahun tuh sudah bisa naik sepeda, bisa mengayuh itu ya, bisa goes gitu ya. Tapi ternyata perkembangan bahasanya belum mencapai tuntutan perkembangannya gitu ya. Jadi di sini harus tahu dulu gitu ya. Tadi ada prinsipnya ada 3 aspek itu gitu ya. Dan si anak ini di 3 aspek ini kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau sudah mencapai it's okay. Tapi kalau dia ada yang belum, nah ini yang harus kita segera stimulasi. Dan ketika ini ada keterlambatan pada 1 atau lebih ya, misalkan ada dari 2 atau 3 aspek perkembangan gitu ya. Ini diharapkan bisa segera dikonsultasikan, harus diperiksa ya, harus dicek ya gitu ya, karena tadi tahapan perkembangan ini kayak kayak ada runutannya ya. Jadi kalau ada satu milestone yang tidak tercapai, dia bisa memengaruhi pada tahapan-tahapan selanjutnya. Kurang lebih begitu ya. Jadi bisa kemana gitu ya, selain ke dokter anak gitu ya.
dokter anak biasanya ini dia concern dengan pertumbuhannya gitu ya, tapi ada juga yang bisa tentang perkembangannya. Bisa juga ke dokter rehab medis anak atau ke psikolog anak ya, karena tadi ya ada 3 aspek itu. Jadi bukan cuman yang penting dia sehat gitu ya, yang penting dia berat badan, tinggi badannya sesuai gitu, nggak begitu. Ada aspek lainnya juga yang perlu dilihat gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti bisa dievaluasi ya anaknya masing-masing ya. Kira-kira sudah sampai mana tahapannya gitu ya. Ketika anak bisa pakai baju tadi ya, karena dia berarti jari jemarinya sudah semakin halus gitu ya. Dia bisa menyuap makanan juga seperti itu ya, karena jari tangannya lalu bisa meloncat karena keseimbangannya sudah semakin baik gitu ya. Jadi nanti bisa dinilai kembali ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, karena kita juga waktunya terbatas. Oke, ya. Terima kasih Wah, banyak. ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Woro atas penjelasannya, sungguh sangat menarik dan juga menambah insight ya buat para mama pastinya nih untuk menghadapi tiap anaknya di rumah. Nah, Bu Woro, kita sudah bergabung sebanyak 109 mama-mama nih di jam sekarang nih ya. Hai para bunda yang sudah bergabung dari awal Selamat atau siang. ya, ataupun yang tadi mungkin bergabung di tengah-tengah Ibu Woro menjelaskan presentasinya ya. Jadi baru saja kita dengarkan Ibu Woro ya menjelaskan materi dengan tema waspada red flag tubuh kembang anak 3 tahun. Nah, oke, saatnya kita ke sesi yang paling dinanti nih Ibu Woro. Mungkin ini juga menjadi problem solve juga ya buat mama-mama yang kemarin sudah mengumpulkan list pertanyaannya dan di filter, kemudian sudah diberikan kepada Ibu Woro. Oke, yang pertama saya mungkin akan membacakan dulu ya Ibu Woro ya pertanyaannya ya. Oke. Yang pertama adalah pertanyaan dari Mama Farida dengan nama anak Alfarizi. Pertanyaannya adalah, anak saya di usia 36 bulan masih belum lancar untuk berbicara, terutama di artikulasinya, masih kurang jelas. Tetapi kosakata yang dia dapatkan dari yang saya ajarkan cukup mampu dia terima nih Bu. Nah, terkadang saya mencoba kata per kata agar dia dapat jelas kosakatanya setelah pengulangan 3 kali dia baru mulai jelas. Nah, apakah karena pengaruh dari dampak terlambatnya, cara bicara dia karena waktu anaknya lahir ini tidak mengeluarkan respon menangis, tetapi diem dengan nafas tersengal-sengal hingga dirawat di perina ya, sampai ritme napas anaknya ini mulai normal dan bisa menangis. Nah, itu dia Bu Woro pertanyaan dan juga sikon yang dijabarkan dari Mamah Faridah ya. Faridah ya, oke. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu Faridah ya. Oke, 36 bulan ya, 3 tahun ya berarti ya, sudah 3 tahun tapi kata-katanya masih terbatas ya. Tadi ya ada patokannya, umur 3 tahun itu kurang lebih kosakatanya mencapai 500 sampai 1000 kata. Sudah mulai dirangkai dalam kalimat, jadi bukan satu kata gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi biasanya sudah mulai kalimat sederhana. Jadi misalkan kayak mama mau minum misalnya gitu ya. Atau ada yang sudah bisa cerita malah ya kadang ya. Nah, jadi kalau dia bisa paham, kemungkinan berarti dia menangkapnya oke, gitu ya, kalau tadi diceritakan ya. Tapi kan bicara ini ada reseptif, pemahaman, ada ekspresif atau pengucapannya, gitu ya. Perlu 3 kali untuk diulang. Nah, ini yang harus dilihat lebih lanjut ya, gitu. Karena untuk bicara itu selain ada faktor neuro ya, jadi dari bagian otak kita gitu ya, ada area bahasa, ada juga oral motor. Jadi untuk bicara ini kita perlu otot-otot mulut yang kuat ya, gitu. Maksudnya bisa membentuk huruf-huruf gitu ya. Jadi biasanya juga dilihat ini makannya sudah makan padat belum gitu, dia bisa meniup enggak, itu kalau oromotor ya.
Jadi kita perlu lihat juga dari kemampuan tadi otot untuk bicaranya dari mulut ya. Lalu kalau ditanya apa ada kaitannya dengan kelahiran ya. Betul, ya. Oke, faktor bicara anak sampai saat ini gitu faktornya ada, maksudnya nggak tunggal hanya itu ya gitu. Maksudnya bisa ya, bisa enggak gitu ya. Tapi memang kalau anak yang telat menangis gitu ya, kemungkinan besar tapi tidak selalu ya gitu ya. Secara medis memang biasanya tadi ada kurang oksigen. Nah, kurang oksigen ini kan pasti pengaruhnya ke otak gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih, maksudnya ini memang area otak ini di bahasa atau mananya ini yang nggak tahu kalau nggak ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Ya. Tapi tadi bisa ya, bisa enggak gitu. Maksudnya karena banyak faktor. Jadi selain organis gitu ya, yang tadi area bahasa di otak gitu, bisa juga tadi oromotor ya, kemampuan otot bicaranya. Ketiga bisa juga dari lingkungan. Lingkungan ini tadi maksudnya dia sering diajak bicara enggak, misalnya begitu ya. Terus dia pasif apa enggak. Kalau anak-anak sekarang mohon maaf ya, seringkali saya menemui kasus yang terlambat bicara ini karena dia sering banyak menonton. Jadi maksudnya dia mendengar kata tapi tidak diajak bicara. Jadi dia satu arah ya gitu ya. Jadi dia nggak terlatih untuk berbicara. Ada juga yang karena di awal belajar bahasa gitu kan, dari bayi itu sebenarnya bahasa itu, komunikasi itu kan dari tangisan gitu ya, cawing, a i u e a gitu ya. Terus ada babbling gitu ya, mama mama mama, tapi belum membentuk arti lalu membentuk kata kurang lebih di usia 1 tahun. Nah, ketika tadi ya misalkan di fase-fase sebelumnya ini gitu ya, tadi ya ada infant, ada toddler gitu ya. Nah, stimulus ini tidak optimal, nah itu bisa mempengaruhi jadi tadi ya kemampuan dia untuk belajar berkata-katanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau menurut saya sih perlu harus dilihat lebih lanjut ya gitu ya. Apa yang bikin dia perlu 3 kali untuk mengulang kata gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Itu dia tadi jawabannya ya untuk Mama Farida. Semoga cukup mendapatkan ya. nih dari jawaban dari Ibu Woro. Nah, lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua sudah ada di sini ya. Ini dari Mama Jessie dengan nama anak Adler. Ada 3 pertanyaan ini Bu Woro ya. Yang pertama, apakah benar anak harus diajak main telanjang kaki, kotor-kotoran di luar rumah untuk tumbuh kembang yang baik? Semacam ini ya, iklan deterjen. Yang kedua, kotor itu baik gitu ya. Iya benar, Bu. Kemudian apakah tumbuh kembang bisa baik jika di rumah saja dengan buku atau mainan yang sesuai dengan usianya, atau main keluar rumahnya dengan sepatu? Nah, yang ketiga, mainan atau buku atau edukasi apa yang direkomendasikan agar tumbuh kembang anak baik? Silakan Bu Woro. Oke, tadi pertama ya perlu apa enggaknya ya main kotor-kotoran. Ya. Oke, kalau tadi dilihat dari tahapannya gitu ya, bermain di aspal, di rumput, di tanah gitu. Intinya kan untuk merangsang sensoris ya. Ini bagian dari perkembangan fisik gitu ya. Nah, di umur berapa itu tuntutan anak 0 sampai 2 tahun kurang lebih gitu ya. Apakah harus? Kalau saya bilang sih tidak harus, tapi anak harus belajar kenal tekstur. Tekstur itu ya tadi nggak harus dari telapak kaki aja ya gitu. Maksudnya dari tangan juga bisa ya, kayak main beras, main apa doh itu apa namanya lilin malam misalnya seperti itu ya. Terus juga kaki ini ya tadi ya, maksudnya anak-anak yang biasanya terlalu apik gitu ya, terlalu apa ya bersihan gitu, resik gitu ya. Memang kadang jadinya dia suka nggak mau menginjak lantai. Nah itu kadang kenapa perlu gitu, karena kita mau lihat dia ada masalah dengan sensorisnya atau tidak. Tapi tadi pada anak yang biasa-biasa aja tanpa harus sering main di luar kotor-kotoran gitu ya, dia oke-oke aja ya mungkin nggak masalah gitu ya. Jadi maksud saya belum tentu diperlukan tapi dilihat dulu anaknya gitu ya. Karena tadi kalau anak yang suka jinjit-jinjit gitu ya, kalau dia apa
di lantai. jalanan yang bertekstur gitu ya, yang aspal gitu ya, yang ini ya gitu ya. Nah itu kan kita mau tahu ini ada apa dengan sensorisnya dia atau hanya karena jijik gitu ya. Tapi ada anak yang nggak diperkenalkan main itu ya dia biasa-biasa aja ya, berarti mungkin memang sensorisnya nggak ada masalah gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Terus kedua main di rumah ya. Oke, main di rumah ini kalau saya melihatnya gini, ini kita sekarang situasinya ya gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin kita berbeda ya gitu, tapi kan kita lihat konteks saat ini ya. Jadi karena sekarang situasi pandemi gitu ya, jadi bermain di rumah ini memang jadi mau nggak mau memang mungkin menuntut kreativitas dari mama-mama gitu ya. Memang agak PR ya memang ya. Cuman tadi, bisa apa enggak? Ya bisa aja, asal kita tahu tadi tuntutan perkembangannya. Misalkan anak harus belajar lompat-lompat gitu ya. Kita nggak mungkin bawa dia ke playground misalnya gitu ya kan. Kalau zaman dulu kan sebelum pandemi mungkin kan kita bisa ini ya, di mall tuh kan banyak playground berbayar ya gitu kan ya, ada terowongan gitu kan ya. Iya. Gitu ya kan. Nah, sekarang kita nggak bisa gitu ya. Tapi tadi paling nggak kita bisa menciptakan lah ya gitu ya untuk anak punya eksplorasi dan berkembang. Jadi misalkan kayak kursi aja dijauhin jadi biar dia lompat gitu ya. Atau kadang anak-anak kan suka ini ya kayak zaman dulu juga gitu ya, kembali lagi ya main tenda-tendaan pakai itu loh, jemuran gitu kan ya. Kan jadi kayak terowongan juga tuh ya, intinya kan tadi terowongan itu kan belajar anak merangkak gitu ya atau masuk dalam ruang gitu ya, atau ya tadi aktivitas-aktivitas lain yang diperlukan gitu. Biasanya sih kalau aktivitas kognisi pasti bisa diberikan di rumah, biasanya yang jadi PR memang yang bersifatnya motorik ya, yang perlu bergerak gitu ya, karena tadi di rumah kan kadang kita ngelihatnya terbatas, tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih. Manjat itu juga kita nggak perlu kayak monkey bar gitu ya, tapi mungkin manjat kursi, manjat tralis kadang ya gitu ya, ada anak kan yang bisa aja ya. Iya. Aku Malah juga saya lihat suka ada anak yang suka bisa manjat itu loh, kakinya di daun pintu gitu, di pintu itu ke tembok itu kiri kanan naik sendiri gitu, tuh ada yang bisa begitu gitu ya. Iya, Jadi benar-benar. kadang tadi ya bisa aja di rumah sebenarnya ya. Kembali lagi karena apa? Karena situasi sekarang. Terus mainan atau stimulasi seperti apa tadi gitu ya? Iya. Yang bilang katanya anaknya gelantungan di ayunan. Nah ya kurang lebih seperti itu ya. Karena tadi dia butuh ini kan biasanya ayunan ini kan vestibular, keseimbangan ya. Jadi mungkin dia butuh merangsang keseimbangannya. It's okay. Biasanya sih kita tadi ya kan anak ini mulai muncul inisiatif ya. Yang penting jangan banyak dilarang gitu ya. Maksudnya kita kontrol, kita awasin karena ini kan masih 3 tahun, tapi kasih dia kesempatan untuk eksplorasinya. Intinya sih begitu ya. Terus stimulasi apa yang baik ya tadi ya yang seimbang kurang lebih mungkin begitu ya. Jadi maksudnya nggak fokus hanya akademik, belajar, tulis, pegang kertas, nulis gitu ya. ABC gitu ya. Seperti itu, tapi yang motoriknya juga perlu dilatih, yang motorik halusnya gitu ya, kayak misalkan tadi ya nuang-nuang air misalnya gitu ya, terus nyendok-nyendok gitu kan ya, itu juga perlu dilatih gitu ya. Jadi intinya yang seimbang dari 3 aspek perkembangan tadi. Oke, ya. Oke, baik. Itu dia tadi jawaban untuk Mama Jessie ya. Semoga menjawab nih pertanyaannya. Kita lanjut yang ketiga ya Ibu. Ada pertanyaan ya dari tidak mau disebutkan namanya. Jadi pertanyaannya adalah anak saya sudah mau masuk usia preschool. Nah, sudah mulai persiapan untuk belajar baca dan tulis. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan agar lebih waspada dengan kelainan kemampuan baca tulis anak, misalnya disleksia atau yang lainnya. Nah, kemudian kalau ada tanda-tandanya, apa yang harus kita lakukan? Silakan Ibu Waro. Oke. Pada umur 3 tahun kurang lebih ini kemampuan menulis ini ya, baca tulis ini pre-writing skill ya gitu ya. Biasanya kan ada tahapannya ya. Jadi sebelum anak belajar huruf dan angka, mereka biasanya paling pertama itu kenal bentuk dasar dulu. Bentuk dasar itu kayak bulat, segitiga, kotak gitu ya, garis lurus ke atas, ke samping gitu, vertikal, horizontal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dasar itu dulu, kalau anak yang di situnya masih bingung, masih kebalik-balik gitu ya,
itu jangan dikasih ke angka atau huruf dulu gitu ya. Jadi itu harus dikuatin dulu. Terus kedua juga ada arah, konsep arah. Jadi anak pada usia 3 tahun ini biasanya sudah mulai kenal konsep arah ya. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang gitu. Nah, ini kalau dia masih bingung juga jangan dikasih yang berikutnya dulu gitu ya, huruf atau angka. Kenapa? Kayak tadi B kecil gitu ya, perutnya di depan gitu ya. D kecil kan perutnya di belakang misalnya begitu kan ya. Itu nanti dia bingung gitu. Jadi harus tahu dulu konsep arah gitu ya. Lalu juga besar kecil gitu ya. Huruf besar, huruf kecil gitu kan ya. Ini gagangnya kecil gitu ya. Ini tegak misalnya seperti itu ya. Baru kalau dia sudah menguasai ya di tahapan itu baru bisa diperkenalkan pada angka dan huruf gitu. Biasanya sih angka dulu ya baru huruf gitu ya. Lalu tadi apalagi ya pertanyaannya ya? Bila Kalau ada disleksia. ya Oke. disleksia. Tanda-tanda disleksia pada dini, disleksia ini kan berkaitan dengan pemahaman bahasa juga ya. Jadi biasanya anak selain dia terbalik-balik gitu ya, tapi tadi dia harus melewati matang dulu konsep arahnya gitu ya. Kalau anak yang memang belum matang kita nggak bisa bilang ini gejala disleksia gitu ya. Jadi tapi dia biasanya kadang suka kelihatannya itu misalkan pakai sendal itu kan ada bentuk ininya ya suka kebalik gitu ya. Jadi dia konsep ininya tuh suka bingung gitu ya. Terus pakai baju gitu ya, kanan dulu kiri dulu gitu ya. Di umur-umur tadi misalkan udah 4 tahun jadi udah belajar pakai bajunya sudah lama gitu ya. Kalau masih baru kita nggak bisa bilang dia jangan-jangan dia disleksia, nggak bisa begitu juga ya. Kalau anak baru belajar kan masih Iya, benar. adaptasi ya gitu. Harus ada Nah, observasi, terus Bu. ya sama biasanya ini ada pengucapan yang suka terbalik. Jadi misalkan karena tadi disleksia ini kan berkaitan dengan pemahaman bahasa, cara kerja otak yang berbeda gitu ya. Jadi biasanya dia terbalik misalkan gini, sepatu jadi setupa misalnya gitu ya. Saya pernah ada anak SD kelas 4 kalau nggak salah ya, dia bilang kecamatan itu kemacetan, ketuker. Jadi dia tuh berkaitan dengan apa namanya sequence urutan pengucapannya. Jadi kalau kata kan kita sepatu ada urutannya ya. Nah dia tuh terbalik gitu. Kurang lebih seperti itu. Tanda-tandanya kalau di usia dini ya. Jadi belum bisa terlalu ini. Nanti biasanya kalau sekarang ini sudah mulai ada alat deteksinya di umur 5 tahun. Gitu ya, dan sudah ada tesnya, tes disleksia Indonesia sekarang udah di umur 7 tahun. Gitu ya. Jadi kalau di umur 3 tahun biasanya kita anggapnya masih fase perlu stimulasi ya gitu. Kurang Oke. lebih begitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Oke. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Ini lagi tidak disebutkan nama ibu dan juga anaknya. Pertanyaannya adalah bahwa anak ibu ini 3 tahun umurnya nih Bu, sangat nempel sekali sama ibunya. Bahkan sampai ke kamar mandi pun ditungguin depan pintu ya. Ini banyak banget juga kejadian kayak gini ya Bu Woro ya. Apakah ini masih wajar? Dan yang kedua ada pertanyaannya, batas red flag lulus toilet training agar anak bisa buang air kecil dan juga buang air besar sendiri itu di usia berapa ya Bu Woro? Silakan Bu. Oke, pertama ini berkaitan dengan separation anxiety ya, separation atau apa ya, berpisah dengan figur terdekatnya, significant other-nya. Jadi kalau di umur 3 tahun karena tadi ya ini ada peralihan masa dari lingkungan terdekat keluarga inti ke lingkungan baru masih dianggap wajar. Kalau dia sangat attached ya. Jadi biasanya anak-anak yang attachment-nya baik gitu ya. Memang kadang yang dia mungkin juga nggak banyak bergaul gitu ya. Biasanya sangat cling, sangat dekat ya dengan figur orang tuanya. Gitu ya. Nah, ada juga cemas gitu ya. Cemas itu juga karena ada faktor biologis ya. Jadi keturunan gitu ya kurang lebih gitu ya. Tadi kan bisa karena lingkungan, bisa karena keturunan. Nah, pada anak-anak yang cemas di umur 3 tahun ini intinya gradual, jadi bertahap ya. Kalau anak-anak cemas itu perlu bertahap. Jadi
misalkan mainnya ditungguin dari jarak jauh, tapi mama di sini loh, mama masih di ruangan ini gitu, ini mama ngeliatin loh misalnya gitu, mama nggak kemana-mana loh gitu. Jadi intinya juga memberi rasa aman dan nyaman gitu. Intinya kan dia takut ya kalau berpisah itu kan kenapa gitu ya, ada Iya, apa nih kalau jauh gitu ya. Jadi kita memberi rasa aman bahwa it's okay loh gitu loh. Ini mama di sini, nanti kalau dia udah bisa di situ kita mundur lebih ini. Jadi di luar ruangan tapi pintunya dibuka misalnya gitu ya. Jadi pelan-pelan. bertahap, betul. Sampai anaknya ngerasa secure gitu ya. Nah, di sini juga perlu atau penting biasanya kadang ini ya, kalau anak di umur gini kan biasanya lagi aktif-aktifnya nih, betul ya Bu Mega ya. Jadi Benar. biasanya kadang nih orang tua suka kelepasan, jadi mengancam anak dengan kalau nakal nanti mama tinggal nih. Nah, seperti itu ada kata-kata begitu kadang ya. Nah, ini yang juga perlu hati-hati karena anak di umur segini kan dia konkret ya. Jadi yang kita katakan itu jadi seakan nyata gitu ya. Jadi makanya dia takut berpisah. Jadi penggunaan kata-kata ancaman, nakut-nakutin itu perlu dihindari. Iya, iya, iya. Oke, iya. Terus Lalu, tadi satu lagi apa ya? Selain separation toilet anxiety, training toilet training. di usia berapa? Oke. Jadi toilet training itu biasanya dimulai kurang lebih di umur 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena otot bladder itu kurang lebih di umur 18 bulan ya, 1,5 tahun, 18 bulan plus minus ya, 18-20 bulan itu sudah mulai bisa menahan pipis ya, atau bisa menahan lah gitu ya, kandung kemih anak itu sudah mulai bisa di umur-umur segitu. Jadi kurang lebih di umur 2 tahun ya, atau di 18 bulan itu sudah mulai bisa dilatih gitu ya. Terus kapan telatnya di umur 3 tahun biasanya ada yang masih belajar masih oke gitu ya, tapi tadi biasanya kapan telatnya ya tadi kalau dia sudah umur 5 tahun misalnya gitu, 6 tahun dia masih belum ini masih ngompol, nah itu berarti ada masalah dengan toilet trainingnya. Kurang lebih begitu ya. Tapi kalau di umur 3 tahun masih tolerable ya. Jadi kayak tadi kan red flag itu kan kalau dia udah telat banget ya. Tapi kalau dia hanya telat dalam rentang sedikit itu masih warning aja lah gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan nomor 4 ya Bu ya. Kita lanjut ke nomor 5, semakin kesini pertanyaannya makin variasi nih ya. Makin ini ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi lebih banyak insight dari Ibu Woro juga kita terima hari ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bahwa anak saya sedang memasuki periode peka dan kritis nih atas apa yang diinginkan. Lalu bagaimana cara menstimulasi dan pola pengasuhan yang benar dalam mengatasinya. Seperti contohnya jangan main becek atau loncat di kamar mandi nanti jatuh gitu kan. Terus dia nanya nih Bu Woro anaknya, kenapa nggak boleh mama gitu ya kan. Nah padahal udah dijelasin oleh orang tuanya nanti kalau melakukan hal itu akibatnya nanti kamu jatuh gitu. Nah itu gimana tuh Bu kalau kasusnya seperti itu? Oke, kembali lagi ya kalau kita ngelihat dari tuntutan perkembangannya gitu ya, ini berdasarkan teori psikososial ya, Erikson itu ada tahap namanya inisiatif ya. Jadi anak mulai muncul adanya inisiatif tadi ya, ingin mencoba gitu ya. Kalau dia mau loncat-loncatan di itu kita kasih tahu ini gitu ya. Kadang kita perlu lihat juga konteksnya ya gitu ya. Anak ini sudah tahu atau ingin coba-coba gitu ya. Kadang-kala gini maksudnya, kita melarang gitu ya, tapi nggak semua anak kan tipe yang penurut ya, maksud kita kasih tahu langsung mau dengar, maksudnya bisa ngikutin gitu ya. Ada anak yang memang tipenya mungkin rasa ingin tahunya besar gitu ya. Jadi kadang kalau menurut saya kadang perlu kasih kesempatan aja dia biar dia tahu juga gitu kan ya. Selama itu maksudnya masih bisa ditoleransi ya, maksudnya bukan sesuatu yang berbahaya banget gitu ya. Itu pertama gitu. Jadi siapa tahu dengan dia lompat ternyata dia bisa keseimbangannya bagus gitu kan. Maksudnya kan kita jangan berpikir negatif dulu gitu. Kadang kita juga harus kasih kesempatan anaknya gitu ya. Jadi tadi ya udah coba, kamu coba. Tapi kan kita ngawasin kan, jadi kita juga cukup bisa ini kan gitu ya. Jadi kita kasih kepercayaan dia, tapi kita dengan pengawasan jadi anak juga secure gitu kan. Seberapa dia pengen lompat sih misalnya gitu kan ya. Itu. Terus kedua gitu ya, kalau yang dalam situasi misalkan kalau sesuatu yang berbahaya banget gitu ya, bisa juga tadi pada anak usia ini kan ada fase trots, fase negativistik tadi ya, misalnya suka kalau nggak boleh ini gitu ya, malah dia pegang misalnya nggak boleh pegang listrik, malah dipegang gitu ya, sengajain ngelawannya gitu ya.
Nah, biasanya di sini mungkin komunikasinya yang perlu diubah. Jadi maksudnya karena kata negasi, jangan atau tidak itu kadang memicu kita untuk melakukan itu. Jadi tadi misalkan coba kita pegang aja yang ini, misalkan ada tali, kita nyari yang menyerupai, jadi bisa dialihkan atau ya tadi penggunaan katanya. Jadi bukan jangan gitu ya. Itu lagi dipakai buat misalkan kabel gitu ya, dia mau megang listrik ya, itu lagi dipakai buat TV gitu. Nanti TV-nya jadi nggak nyala. Jadi kita kasih alasannya yang lebih bisa diterima sama dia, gitu, lebih konkret gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6, Ibu ya. Ini dari Mama Tiwi dengan nama anak Kian. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, apakah sleep training atau mengajarkan anak tidur sendiri atau pisah dengan ranjang dengan orang tua untuk anak di usia 3 tahun sangat penting nih Bu. Lalu bagaimanakah perkembangan anak nanti terhadap hal tersebut dari sisi psikologisnya anak? Gitu. Oke. Silakan, Bu. Kalau sleep training ya. Nah, ini masalahnya ini berkaitan dengan budaya juga ya gitu ya. Kalau di luar negeri gitu ya, di budaya barat gitu ya, memang terbiasa, maksudnya kalau di buku-buku perkembangan gitu ya, memang anak sejak dini itu biasanya sudah separation room sama orang tuanya gitu ya. Jadi mereka nggak ada tuh yang namanya ini ya. Jadi mereka punya space sendiri, biasanya di boxnya gitu ya. Tapi terpisah, ada yang masih satu kamar, ada yang bisa beda kamar gitu ya. Jadi kalau di umur 3 tahun, menurut saya karena ini berkaitan dengan fase dia mulai mengenal lain, jadi perlu, kalau menurut saya sih perlu-perlu aja ya gitu. Kenapa? Karena anak biar belajar tadi mandiri kan, kita mau Mandiri menumbuhkan ya. ya, betul. Mandiri bahwa it's okay, tapi mungkin tadi caranya ya gitu ya. Ada anak yang mungkin lebih langsung tertantang, tapi ada anak yang mungkin jadinya terlalu ini ya, maksudnya masih maunya sama mama gitu-gitu ya. Masih nempel ya. Tapi kadang juga ya, saya sering menemui orang tua itu yang bilang justru mamanya yang nggak mau berpisah dari anaknya. Jadi yang berat Mamanya nggak bisa mamanya. move on. Jadi katanya, aduh, tapi kalau nggak tidur sama anaknya nggak bisa gitu. Jadi mamanya nih yang jadi perlu di ini ya gitu. Nah, tadi caranya bisa bertahap karena kan ini di umur 3 tahun dia sudah mulai belajar ya gitu tentang aturan, tentang space, ya, maksudnya tentang hal-hal pribadi gitu ya. Bahayanya apa gitu ya? Karena paling pertama sih biasanya tadi ya anak jadi terlalu apa namanya ya, terlalu bergantung itu pertama ya, karena kan tadi kan kita lagi melatih kemandirian. Terus kedua tadi ya, anak di usia ini biasanya kan sudah mulai belajar tentang anggota tubuh. Gitu ya, mulai belajar tentang anggota tubuh, saya perempuan gitu, maaf misalkan apa namanya, alat seksualnya gitu ya kan ya, sudah mulai belajar gitu ya. Nah, kadang ini yang suka jadi masalah juga ketika orang tua gitu ya, kalau sekamar gitu sama anaknya, kadang kan ketika melakukan aktivitas seksual gitu ya, nah ini kadang kan anaknya tiba-tiba kadang suka bangun atau bagaimana mendengar, nah ini yang kadang juga jadi bahaya. Bahaya. Betul, karena dia tadi sudah mulai belajar tentang tadi ya, alat kelamin, anggota tubuh, dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga ya tadi kita kan perlu ngasih dia kepercayaan ya, ibaratnya kayak dia mau masuk ke preschool atau ke taman bermain gitu ya. Kan dia kan nggak selalu ditungguin ya, jadi itu juga kayak melatih dia, it's okay loh gitu ya, kita boleh nemenin dia dulu gitu ya, terus nanti kalau dia udah tidur kita keluar kamar gitu ya, atau misalkan seminggu ditungguin dulu gitu, tapi ini kamar kamu, jadi biar dia kenal dulu ya situasinya ya. Ini kamu nih, tempat tidur kamu, misalkan dia sukanya warna apa, ini mainan kamu, gitu. Biar dia nyaman dulu, kita tungguin sampai misalkan berapa lama, kalau dia nyaman, mulai nanti, tapi nanti mama tidurnya di kamar mama ya, kan kita punya kamar sendiri-sendiri misalnya, gitu. Bertahap gitu ya, sampai nanti bisa tadi kalau mau tidur, ya udah baca doa dulu, kita kis-kis dulu misalnya, gitu ya, terus langsung bisa ditinggal, gitu ya. Kurang lebih begitu. Kalau di luar negeri anak sudah dari umur kurang lebih dari bayi-bayi itu sudah dipisah ya memang ya gitu ya. Jadi tadi ya di umur 3 tahun ya menurut saya sih oke-oke aja. Nah, Ibu kalau misalnya tadi disebutkan bahwa banyak juga ibu-ibunya yang malah nggak bisa belum bisa nih. Itu gimana Lepas tuh ya. supaya merubah mindset? Jadi padahal anaknya udah mau nih pindah beda kasur, tapi mamanya yang masih belum move on tuh jadi gimana nih supaya
ibunya nih legowo ya udah deh gitu. Itu gimana nih Bu? Ada nggak saran atau advice supaya bisa merubah mindset mamanya gitu? Oke, pertama kan tadi ya, biasanya kadang nih yang begini ini malah anaknya biasanya umurnya udah SD gitu ya, yang sering terjadi ya, gitu. Jadi udah Di agak gede-gede Indonesia. gitu. Jadi, karena udah kebiasaan lama ya, jadi makanya sulit dilepas ya. Tapi tadi balik lagi bahwa intinya kan kita kan ngasih stimulasi atau ngasih apa ya, pengajaran ke anak itu kan intinya untuk bekalnya dia, intinya kan begitu ya. Dan bekal ini kan nggak harus selalu menyenangkan gitu ya, tapi tadi kayak memberanikan dia, ngasih dia space untuk bisa independen, bisa mandiri, itu juga penting untuk dia ke depannya nanti. Jadi mungkin kalau dari saya biasanya saya konselingnya seperti itu ya, saya menanamkan bahwa tadi ini bukan kebutuhan ibu, tapi ini kebutuhan anaknya nih. Gitu. Oke, Ya, ya. nanti ini jadi perjalanan hidup anak, bukan perjalanan hidup ibu, gitu kan. Maksudnya kalau dia terlalu tergantung orang tua, nanti orang tua yang susah kan, gitu kan ya. Ya, Nanti dia juga betul. kadang jadi diledekin teman dan lain sebagainya kan, ibu juga pasti nggak mau gitu. Nah, biasanya saya begitu. Kasih Oke. gambaran dari sisi anaknya jadi gitu ya. Dan biasanya trik seperti itu manjur ya Bu Woro ya. Ya, ya Jadi karena kan jadi mamanya ngelihat ya kalau gitu. nggak Oh iya mau ya. ya udah deh kita bisa untuk tempat tidurnya sama anak. Oke. Nah lanjut pertanyaan ke-8 ya. Oke, ketujuh ya, maaf ya. Jadi yang ketujuh ini ada dari Mama Tiara dengan nama anak Raifan. Pertanyaannya, standar atau acuan tumbuh kembang anak secara fisik untuk bisa mewaspadai red flag itu apa saja ya poin krusialnya? Mungkin ada orang tua yang kurang aware nih, Bu Woro untuk hal itu. Boleh dijelaskan, Bu? Oke, kalau berkaitan dengan pertumbuhan gitu ya, masih berkaitan Standar. ya, masih pakai standar dari WHO ya, kalau nggak salah yang terakhir masih 2017 ya, masih update yang Oke. tahun 2000-an lah ya. Itu masih yang itu mengacunya, itu udah ada lingkar badan, berat badan, lingkar kepala, tinggi badan gitu ya. Terus kalau perkembangan tadi kurang lebih tadi ya ada beberapa pakar gitu, tapi kurang lebih tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ada milestone-nya. Jadi kalau di Google bisa lah ya milestone developmental, nanti pasti akan keluar ya. Biasanya 0 sampai 5 tahun tuh ada gitu ya. Tapi kalau ahli-ahlinya, kalau dari buku perkembangan gitu ya, kalau di psikologi kita ada beberapa pakar memang ya, ada Berg, ada Papalia gitu ya, itu yang biasanya dipakai ya. Tapi kurang lebih sih kalau yang secara umum udah ada ya gitu ya. Dan kalau praktisi gitu ya, biasanya kita pakai ada namanya Denver Developmental Screening Test ya. Jadi kita ada patokan ini ya, pakainya Denver gitu ya. Denver 2 kalau di Indonesia ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk poin krusialnya bisa dicek yang tadi Ibu Woro sebutkan ya. Ya, milestone ya. Kan ada 3 aspek ya. Yang penting kita mau lihatnya yang kemana nih, yang fisik motorik, yang kognitif, atau yang sosial emosi. Oke, ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan ke-8. Ya. Ini dari Mama Rina dengan nama anak Edgar. Pertanyaannya ada 4 nih Bu Woro ya. Yang pertama, metode buat ibu bekerja, membangun komunikasi dengan anak 2 tahun 4 bulan belum bisa bicara, ini seperti apa ya? Lalu kemudian pertanyaan kedua, kategori anak yang speech delay. Yang ketiga, informasi dokter tumbuh kembang anak di Medan. Dan yang keempat adalah, bisakah konsultasi pribadi dengan Ibu Woro secara virtual terkait kondisi pandemi? Ibu Mama Rina ini masih takut ke rumah sakit nih, Ibu Woro, untuk konsultasi gitu. Silakan Bu, dari yang pertama dulu. Oke, anak ibunya bekerja ya, anaknya terlambat bicara ya. Oke, kalau boleh tahu anaknya umurnya berapa? Nggak disebutin ya? 2 tahun 4 bulan? 2 tahun 4 bulan ya, oke. Hampir 3 tahun ya. 2 tahun 4 bulan, berarti harusnya sudah mulai merangkai 2 kata, kurang lebih gitu ya. 2 tahun itu kurang lebih menuju 3 ya, sampai 300 kosakata kurang lebih ya. Jadi tadi ketika ibu bekerja gitu ya, pertama ini pengasuh yang di rumahnya siapa gitu ya, itu perlu lebih banyak. Dan ketika ibu ini bekerja kan pasti ada waktu pulang ya gitu ya.
Jadi ketika pulang ini yang penting perlu dioptimalkan. Jadi boleh sambil, kadang kan saya paham sih, misalnya kalau ibu bekerja kan kadang sudah lelah ya gitu, udah malam ya. Jadi boleh aja ketika mau tidur gitu ya, dibacakan cerita gitu ya. Kalau dia masih kesulitan mengucapkan, buku bergambar aja dulu gitu. Jadi menyebutkan kosakata-kosakata. Terus juga ya tadi ya komunikasi dua arah ya yang penting ya. Jadi semakin anak banyak mendengar kata dan diberi kesempatan untuk berbicara, ini kan stimulasi ya. Biasanya tadi pasti akan ada perubahan lah gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi ya kita menyiasatinya intinya dengan ibu bekerja ya di antara waktu yang kita ada ketika di rumah bersama anak gitu ya. Nanti mungkin kalau Sabtu Minggu mungkin waktunya lebih banyak bisa terlibat dalam permainan misalnya begitu ya. Main bareng gitu ya, tapi kalau mungkin sehari-hari ya paling enggak misalkan kayak malam menjelang tidur itu misalnya gitu. Kurang lebih begitu. Cara ininya juga kadang ini, matikan lampu, kenapa? Jadi anak fokusnya ke auditori, nggak ke visual, jadi dia bisa menyerap lebih banyak stimulasi kata-kata ya gitu ya. Karena kalau lampu dinyalain kan nanti dia fokusnya kemana-mana gitu ya. Itu boleh aja sambil redup-redup atau lampu dimatikan, nah kita sambil nanya-nanya atau kita sambil tadi ya misalkan suruh dia mengulang kata gitu ya, pokoknya diajakin ngomong lah intinya gitu. Oke. Terus yang kedua tadi apa ya? Kategori dari anak yang speech delay, Bu? Terlambat ya. Oke, tadi speech delay atau keterlambatan itu dilihatnya dari tuntutan perkembangannya. Jadi kalau misalkan dia tidak mencapai tuntutannya gitu ya dalam batas yang ketinggalannya jauh. Jadi misalkan begini, anak 2 tahun belum bisa bicara, itu terlambat gitu ya. Kenapa? Karena tuntutan bicara ada di 1 tahun, ditoleransi sampai 18 bulan. Jadi kalau 24 bulan belum bisa mengeluarkan kata, membentuk kata masih babbling, itu berarti keterlambatan, kurang lebih begitu. Jadi di 2 tahun 4 bulan tadi gitu ya, ini sudah mencapai berapa kata, dia sudah merangkai 2 kata atau belum. Karena tadi 18 bulan ke atas biasanya anak sudah mulai merangkai kata, patokan normalnya di 2 tahun gitu ya. Nah, kalau dia masih kesulitan gitu ya, katanya masih terbatas ya, mungkin ini sudah warning gitu ya, kurang lebih begitu ya. Dan mungkin banyak yang suka nanya juga ya bahwa speech delay ini diagnosa atau bukan gitu ya. Speech delay itu sebenarnya bukan diagnosa ya, jadi dia itu symptoms atau gejala. Gejala dari satu gangguan gitu. Jadi bisa aja dia kurang stimulasi gitu ya. Jadi mungkin cuma perlu dilatih gitu lalu oke. Tapi bisa juga dia ternyata ini bagian dari gangguan tumbuh kembang tertentu. Gitu ya. Jadi speech delay ini sebenarnya bukan diagnosa tapi gejala atau symptoms gitu ya. Oke, lalu dokter anak di Medan ya, saya terus terang kalau di Medan saya kurang paham ya, tapi saya pernah ikut webinarnya Prof. Hardiono, waktu itu kayaknya pernah menyebutkan ya, kayaknya ada rekannya di sana, kayaknya sih mungkin ada aja ya, tapi saya kurang paham, jadi mohon maaf. Terus kalau yang terakhir tadi, apa ya, yang keempat ya? Konsultasi dengan ibu secara virtual. Itu Selasa dan Sabtu kalau nggak salah ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi ya memang karena sekarang situasi pandemi, jadi memang ya tadi ya kita jadi ya kan kita beradaptasi ya. Jadi ada model ini ya konsultasi online kalau sekarang ya. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, kalau misalnya mama-mama di sini mau konsultasi online tuh gimana nih, Bu Woro nih? Tools-nya atau tahapannya gimana, Bu? Bisa menghubungi Rumah Sakit St. Carolus ya, kayaknya tadi ada nomor ininya ya, nomor yang bisa di ini nanti akan ada apa prosedurnya ya gitu ya. Akan ada prosedur nanti dihubungi kembali ada prosedurnya. Oke, nanti akan diarahkan ke ibu juga gitu ya di sana nanti. Betul. Oke. Ya, itu dari jawaban dari pertanyaan nomor 8, kita beralih ke nomor 9. Dari Mama Pustita dengan nama anak Kelly. Pertanyaannya adalah, Ibu apakah wajar jika anak 3 tahun masih suka mengcopy ucapan orang tua? Karena pada pengalaman dari Mama Pustita ini, nanti ucapan ini akan dipakai oleh anak saat dia mengalami kejadian serupa.
Nah, yang kedua, apakah seharusnya anak umur 3 tahun sudah lancar diajak berkomunikasi dua arah? Misalnya, hari ini adik makan dengan lauk apa? Tapi anaknya tidak menjawab nih Bu, hanya ketawa-ketawa saja saat ditanya oleh orang tuanya. Ya, silakan Bu. Oke, anak 3 tahun ya, meniru memang bagian dari tugas perkembangannya sih ya. Jadi selain meniru gerakan, ini juga meniru ucapan ya. Pada anak-anak yang kritis, kadang tadi dia niru ucapannya ini bisa dibalikin ya pada situasi yang dia hadapi. Misalkan jangan berisik, misalnya mamanya begitu ya, nanti terus tiba-tiba mamahnya lagi ngapain berisik-berisik gitu ya, mama jangan berisik gitu ya, jadi dia meniru gitu, mengucapkan sesuai apa yang pernah dia dengar, itu kadang bisa begitu. Jadi masih wajar. Lalu tadi yang kedua, kalau dia tadi ya pada anak-anak yang kritis memang biasanya tadi ya, dia menirunya lebih cepat dan kadang dia nanti bisa disesuaikan sama situasinya ya. Jadi dia biasanya kadang bisa baca situasi. Misalkan dia dengar kata ini diucapkan saat apa, nanti dia nirunya tadi di situasi yang sama dia keluarkan itu kata-kata itu. Gitu ya. Terus tadi kedua apa? Pertanyaan Yang kedua, keduanya. sorry sebentar. Baik. Yang kedua itu anak umur 3 tahun apakah sudah seharusnya diajak komunikasi interaksi dua arah itu sewajarnya seperti itu gitu Bu. Oke, komunikasi dua arah sebenarnya tadi mulai kurang lebih di umur 2 tahun. Jadi kalau di 3 tahun tadi malah tadi sudah biasanya dia yang bertanya gitu ya. Jadi bukan kita yang tanya lagi, kadang dia sudah bisa bertanya. Tanda dia mulai bisa komunikasi dua arah begitu ya. Misalkan, kenapa ini? Begini gitu ya. Kadang anak-anak begitu ya. Nanti kalau kita jawab nanya lagi, kok ininya ini gitu, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, itu dua arahnya ya. Jadi kalau dia belum bisa jawab, perlu dicari tahu dulu sih kalau saya ya. Maksudnya dilihat dulu, ini dia nggak jawabnya. Kadang ada anak yang suka pura-pura gitu ya. Maksudnya memang dia tahu tapi males gitu ya. Ini pertanyaannya mungkin receh gitu ya. Jadi dia nggak mau ngomong gitu ya. Atau itu lagi yang ditanyain gitu ya misalnya gitu ya, atau tadi memang dia kita lihat lagi kembali kosakata yang dia miliki udah seberapa banyak gitu ya. Anak yang kesulitan mengekspresikan biasanya juga ditandai dengan kosakatanya yang minim ya gitu ya. Misalkan umur 3 tahun nih masih cuman puluhan gitu ya. Nah, itu berarti hati-hati. Terus pengucapannya misalkan belum jelas karena harusnya di umur 3 tahun ini pembentukan pengucapan kata-katanya sudah banyak yang tercapai harusnya tadi ya, kecuali huruf R. R ini memang di umur 3-4 tahun. Jadi biasanya kadang masih suka cadel-cadel ketinggalan, itu masih wajar. Tapi huruf lain kayak M gitu dia sudah membenturkan bibir gitu ya. Terus misalkan S itu udah bisa gitu ya, lidahnya kan ya. Seperti itu. Jadi harusnya sudah jelas dan bisa dimengerti. Oke, ya. Nah, berbicara huruf R itu wajarnya anak usia berapa sih, Bu? Paling lambat tentu harus sudah jelas untuk mengucapkan kata R. Kalau misalkan SD gitu, wajar atau delay termasuknya? Misalkan belum bisa 6 tahun. R. 6 tahun delay, 6 tahun delay. Oh, jadi paling sampai 4-5 tahun lah ya gitu ya. Karena kan kurang lebih di umur 3 tahun ini ya tuntutan R itu kan dia paling susah karena dia benturin ke dinding ya. Iya, betul, lidah ke langit-langit. Iya, ke langit-langit. Nah, tapi kalau anak yang pakai bahasanya Inggris ya, bahasa Inggris kan soalnya R-nya nggak jelas ya. Nah, ini memang sekarang suka jadi masalah juga ya gitu ya. Jadi memang kadang R-nya ini belum terbentuk ya gitu di umur-umur tertentu karena dia biasa mengucapkan kata-kata yang nggak banyak R-nya jelas gitu. Kalau bahasa Inggris kan R-nya nggak jelas. Oke, ya. Oke. Nah, itu dia tadi pertanyaan nomor 9. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir nih Ibu Woro ya. Pertanyaan paling pamungkas ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mama Dita dengan nama anak yaitu Aira. Pertanyaannya adalah, Ibu normal nggak sih umur segini anak belum bisa mewarnai? Karena jika kita kasih pensil warna itu disuruh belajar mewarnai itu hanya dicoret-coret asal aja gitu. Jadi mungkin dikasih gambar template gitu kali ya mungkin ya, terus enggak digambarin malah dicoret-coret atau mungkin garisnya aja gitu. Jadi anaknya ini menurut infonya sih susah fokus gitu. Gimana tuh Bu?
Oke, di umur 3 tahun kan tadi ya, biasanya kan mencoret-coret tuh dari pegang alat tulis tuh dari umur 18 ya, tapi masih scribbling ya, scribble tuh masih coretan tidak beraturan, cuman megangnya juga masih 4 jari. Lalu, digenggam, tapi di umur 3 tahun biasanya sudah lebih bisa megang pakai tripod grip ya, 3 jari. Jadi tadi kalau di umur segitu dia belum bisa mewarnai, dalam artian masih nggak fokus gitu ya. Tadi perlu dilihat lagi di tahapan-tahapan selanjutnya ya. Maksudnya ini pegang pensilnya sudah benar belum gitu ya. Terus dia ini kan menulis ini berkaitan dengan jari jemari ya. Jadi motorik yang lainnya gimana? Megang gelas gitu ya, nyendok makanan gitu ya. Karena biasanya ini signifikan. Jadi maksudnya nggak mungkin anak yang motoriknya nggak bagus dia bisa melakukan ini tapi yang lainnya enggak gitu. Pasti konsisten gitu ya. Kalau dia nggak bagus pasti semuanya nggak bisa gitu kan. Jadi harus dilihat di aspek lainnya juga gitu ya. Dia udah bisa belum misalkan meronce masukin beads ya, manik-manik ke tali gitu ya. Nah, ada anak-anak yang memang ya, saya juga sering menemui ya, jadi anak-anak yang punya kognisi tinggi atau punya kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya gitu ya. Kadangkala memang tidak suka atau tidak sabaran dengan aktivitas mewarnai karena dianggapnya membosankan. Gitu ya. Karena tadi kan kadang ada perkembangan yang tidak selalu selaras ya gitu ya. Pada anak-anak pintar ada anak yang tadi dia cepet bosen ya, jadi menurutnya tuh ngapain gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi kadang kita perlu lihat sih aspek perkembangan yang lainnya bagaimana gitu ya. Oke. Kurang lebih begitu. Semoga terjawab ya, Ibu ya. Wah, luar biasa loh Ibu ya. Jawaban-jawaban dan juga semua tadi materi juga di awal ya. Saya pribadi aja banyak insight, apalagi mama-mama di rumah gitu Bu. Nah tapi mohon maaf nih Ibu Woro, ternyata waktu juga nih harus memisahkan kita perjumpaan di Zoom ini. Tapi jangan khawatir ya buat para mama yang mungkin masih penasaran ingin bertanya atau konsultasi, nanti bisa menghubungi Ibu Woro karena teman-teman dari panitia sudah share kontaknya Ibu di grup member misi Juli 2018. Boleh ya Bu Woro ya? Oke. Ya, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau dari saya ya. Ya, gimana Bu? Ya, semoga bermanfaat ya. Paling enggak ya tadi ya, karena terutama di situasi sekarang. Jadi yang paling pertama kan harus mengenali ya orang tuanya sendiri ya gitu ya. Jadi lebih aware lah ya gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke. Iya. Tapi sebelumnya Ibu kita boleh foto bareng ya Bu bersama para mama. Iya, oke. Kan di Zoom ini semua wajah-wajah ceria dari para bunda di Bird Club Juli 2018 boleh ya diperlihatkan secara live wajah-wajah sumringah di hari Jumat ini. Oke. Boleh kasih aba-aba ya. Silakan buat mama-mama, kita foto sejenak sama Woro untuk kenang-kenangan di acara hari pertama rangkaian ulang tahunnya Bird Club Juli 2018. Sudah? Ayo kita mulai 1, 2, 3 ya. Belum buka video semua ya teman-temannya ya? Boleh dibuka videonya ya Mama. Nggak apa-apa Mama, walaupun masih pakai celemek, masih ada serbet di pundak, nggak apa-apa. Itu adalah aksesoris ya. Aksesoris ada yang lagi di luar juga kayaknya ya, pada pakai masker ya. Oh iya benar ya. Di rumah juga harus pakai masker ya Bu Woro ya, kalau memang diharuskan pakai gitu. Oke, kita foto ya. Foto ya, yuk kita foto. Bang semangat dong. Satu lagi, 2 lagi sebentar, karena banyak banget. Sip. Oke, ya. Oke.
Sudah, Mbak Mega. Oh, udah ya? Aku masih nunggu ini. Udah sesi fotonya sama Ibu Woro? Nanti boleh ya di posting di feed ataupun di Instagramnya Mama-Mama. Sudah, Mbak? Sudah, oke. Oke, ya. Tadi terakhir kita ada 109 ya, tadi yang mendengarkan sesi tanya jawab dan juga presentasi dari Ibu Woro, luar biasa. Sekali lagi, Ibu terima kasih atas waktu dan ilmunya ya. Sangat menarik dan bermanfaat banget tentunya buat kita semua di sini. Sehat selalu ya Ibu Woro. Semoga kita bisa jumpa kesempatan ya. Oke. Ya. Masih ada Terima Ibu Woro. kasih. Salam sehat ya, salam sehat jiwa raga dan tetap semangat ya. Mungkin Ibu mau ucapin Terima kasih, Bu Woro. Iya, selamat ulang tahun buat yang ketiga ya ini ya, kebanyakan ya. Untuk anak-anak di bulan Juli ini semoga selalu sehat yang terutama ya, sehat jiwanya, sehat raganya ya. Sama tadi ya, jadi anak yang bisa tumbuh kembang secara optimal gitu ya. Oke. Pastinya jadi ya, bisa pastinya anak-anak ini bisa jadi sumber kebahagiaan di keluarga ya Bu ya. Oke, Ibu, kita jumpa lagi nanti di lain waktu ya Bu. Terima kasih atas Terima kasih banyak Bu Woro. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Woro. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Allah, coba. Oke, Mom. Oh, masih ya. Nah, Mom, Terima kasih. Si botak. Si botak. Ada yang bilang Itu. oke, Bunda-Bunda. Kita rangkaian ulang tahun Birthday Bash Terima dari- kasih. Terima kasih. Iya, Mbak Mega sama-sama ya. saya. Ya, tapi sebelumnya saya mau informasi dulu nih, jangan pada live dulu ya, karena kita masih ada rangkaian sampai besok ya. Kita akan mulai lagi jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Besok nanti akan ada narasumber ya bersama Ibu Damar Wahyu Wijayanti dari Montessori dan Certified Positive Discipline Parents Educator ya. Besok itu adalah temanya Parent Self-Regulation, menjadi good enough parents dalam membersamai anak usia 3 tahun. Nah, makanya besok jangan kemana-mana ya, sisakan waktunya dari jam 10 sampai jam 12 ya. Dan besok ini eksklusif hanya untuk partisipan dari Birthday Bash-nya Juli 2018 ya. Oke, kita ketemu lagi besok masih dalam rangkaian ulang tahun Indonesia. Terima kasih. Ya sayang. Sama saya. Aduh, gemes banget. Tetap jaga kesehatan dan kembali ke rutinitas mama-mama di rumah. Dan sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada sponsor ya. Ada MHA, Montessori _house_Asia, ada Mother Care at Mother Care, Penis, Terus selama ini kan kita udah kayak gitu, cuma gue nggak tahu ID, Rumah Sakit St. Carolus American Serpong at rs.st.carolus American Serpong, Woody Woodthings at www.ign, lalu Sobat Buku at Sobat Buku, ada Munchen at munchen.fun, dan yang Bangga Menjadi Ibu at Bangga Menjadi Ibu. Thank you banget para sponsor ya. Oke, kalau gitu kita ketemu besok ya di Zoom dan kita see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gemes banget sih suaranya. Selamat ulang tahun yang ketiga ya, anak soleh, soleha. Makasih Mbak Mega. Sampai ketemu Sama-sama. besok. Terima kasih. Besok. Dadah Mbak Mega. Thank you. Yuk kita Dadah tangannya.